hanya pekerja lapangan. Ya dengar dengar kata-katanya aja ngurus jenazah mungkin orang udah pada ngeri. Iya, Pertama-tama orang udah pada ngeri. Padahal sedari OE kecil sudah sudah dilatih untuk peduli dengan jenazah itu sudah peduli. Jadi sama orang tua. Orang tua pertama-tama saya tahun 63, saya lahir tahun 58 ya. Tahun 63, 64 sebelum meletus PKI. Waktu itu Paraan masih sangat Paraan di kota kecil ini sudah masih minim listrik. Listrik sangat sangat minim sekali, apalagi yang di pelosok. Dan orang tua saya ke sini itu pengungsi. Pertama-tama itu pengungsi. Jadi maklumlah kalau pengungsi masuk ke kota, masuk ke kota lain, ya adanya bogang, jadi nggak punya pekerjaan. Nah, karena papa saya di kota asal, Ngadirjo itu Paraan yang ke pelosok lagi udah biasa mengurus jenazah. Dan ketika itu Oe belum tahu kalau papa itu sering begitu. Nah, pada satu ketika Engkong. Jadi mak saya itu kembar, Engkong yang ada di Sukorjo. Apalagi Sukorjo ya, jelas nggak ada listrik waktu itu. Tahun itu sebelum PKI meninggal. Meninggalnya di Rumah Sakit Tentara Magelang. Nah, saya sebagai anak kecil kepengen kepengen ikut, gimana toh caranya ngambil jenazah ke rumah sakit, apalagi rumah sakit tentara yang terkenal angker waktu itu gelap, bahkan banyak korban yang kecelakaan dibawa ke situ. Lah, Oe sama papa dijanji, kamu harus ikut, tapi kamu harus tahu masuk kamar jenazah mana engkong kamu harus tahu. Kalau enggak itu nanti kamu saya tinggal di sana. Nah, saking kepengennya ngikut itu, Oe cuma membayangkan wajah engkong itu kayak gitu tinggi besar, rambutnya gundul, ada kumis. Nah, berangkat sampai Magelang. Ketika beritanya itu jam 4 sore sampai sana, waktu itu transportasi belum seperti sekarang, udah agak gelap. Jenazah nggak bisa keluar dari ruangan yang terang. Keluarnya belakang ini harusnya. Nah, dengan susah payah memindah mobil, pindah ke belakang. Yang sekarang, kalau sekarang Magelang malah jadi jalan rayanya situ, jalan ring roadnya. Sampai di kamar jenazah itu, cuman ada gerbang. Gerbang, di depannya ada bangku dua kanan kiri. Gerbangnya belum dibuka. Di longok nggak ada orang. Nah, papa sempat bingung, gimana tempatnya itu. Kebetulan pagernya bukan pagar kawat berduri. Saya kecil suluh beludus ke situ. Coba kamu panggil orang ke sana. Dengan rumput setinggi bau itu aku merambat ke ruangan. Gak ada orang sama sekali, blas. Sampai sedikit waktu lagi baru seorang seorang tua dengan rambut putih. Dia kan mau ambil jenazah yang dari Sukorjo. Iya Pak, maaf saya bludus ya memang jauh dari situ. Nah, akhirnya kebuka kembali. Terus papa nagih janji, ayo kamu ke ruang jenazah mana. Sama sekali tidak ada penerangan waktu itu. Hanya sebuah baterai yang batu baterainya aja sudah hampir habis.
mengelilingi rumput itu akhirnya sampai di ruangan. Nah, di ruangan itu listrik ini bulbnya mati. Orang tua tadi mengambil sebuah obor. Mari kalau mau masuk, yang gimana, yang engkong. Kayaknya yang itu di sebelah pintu. Sesuai janji saya masuk. Pakai oncor itu saya buka kain putih satu persatu. Nah, ini engkong. Udah nggak salah lagi ini engkong. Saya membuka cuma 2 kali. Yang satu lain, bukaan yang kedua, ini engkong, Pak. Pasti ini engkong. Ya udah, kalau itu engkong, ayo kita panggil yang lain, masukin ke mobil. Nah, mobilnya pun belum mobil seperti sekarang, terus mobil jenazah atau mobilnya sebuah pickup, harus lepas bangku dulu, taruh di tengah, kemudian yang lainnya gelar tikar di kanan kiri, ditata mobilnya, langsung naik ke mobil. Mobil bawa, waktu itu belum ada rumah duka, harus di rumah sendiri. Nah, dari sini aku dapat pelajaran yang sangat berharga untuk sekarang. Waktu itu sampai rumah karena di Sukoharjo air itu sangat langka, maka cuman beberapa ember air taruh di dipan di ruangan belakang, terus nyutinya juga pakai cuman kain handuk baru, diperes pertama muka sampai kaki sampai tangan dan segalanya Terus giliran aku mikir, ini tadi pakaian digunting, bagaimana caranya masukkan baju sama masukkan jas. Kan udah disiapin beberapa, itu ada jas, ada celana, ada Nah, akhirnya aku minggir. Setelah minggir, Papa bilang, kamu berani bantu nyalirin kong, masukkan jas sama masukkan jas, masukkan kaos, berikut peralatan lainnya. Ya, aku bantu dulu. Soalnya masih kecil lah, umur kira-kira 6-7 tahun. Aku cuman bantu dengan memegang tangan engkong, muka engkong, tubuh engkong itu sudah dingin seperti megang es. Aku membantu bagaimana caranya. Masukkan baju, masukkan kaos, masukkan pakaian dalam sampai celana. Akhirnya komplit sampai jas-jasnya. Wah, sungguh hebat tenggelam waktu itu. Saya pikir, kok udah diponcot ya Pak? Ya kalau tenggelam itu harusnya begini. Mau menghadap yang punya hidup harus rajin. Sepatu pun harus dipakai nanti. Tapi nggak boleh sepatu yang dari kulit binatang. Nah, setelah selesai semua, kaos tangan dipakai, ini dari pengalaman yang generasi terdahulu. Ada yang manggil-manggil nama papa saya. Itu kepalanya diganjel agak tinggi. Nah, papa merintah saya cari bantal. Kalau bantal kan mimpes, kena harusnya kertas. Nah, pakai kertas tek yang biasa untuk ke kuburan itu, kepalanya diganjel supaya hidung dan mulut ini lebih tinggi daripada jantung. Dengan alasan bila jenazah itu nanti masuk ke peti butuh waktu agak lama, cairan dalam perut tidak keluar ke mulut sama hidung. Keluarga nanti kalau keluar cairan itu
ngeri dengan alasan begitu. Pikir-pikir ini, wah, cengli juga ini, rumus kuno itu cengli juga. Jadi selama sedang meninggal, kan sekarang lain. Saya ambil dari rumah sakit jenazah beberapa kali, bantal pun nggak dikasih. Itu sempat kita untuk sementara kardus bekas saya tekuk-tekuk, kepalanya saya ganjel. Dan selama saya ngambil itu belum pernah dalam hidung ataupun mulut keluar cairan. Karena rumusnya kan benda cair harus lebih rendah daripada lubangnya. Nah, dari pengalaman situ saya besar kan sepertinya seperti ada panggilan. Kalau ada orang meninggal, sering-sering saya cuma memonitor, tapi tidak komentar apa-apa, cuman lihat, bantu apa bisanya. Akhirnya semua percaya, dapat kepercayaan penuh, merawat dari sejak meninggal sampai nanti masuk peti, sampai ke kuburan ataupun krematorium. Tapi soal setelah itu, waktu dulu menyiapkan peti aja butuh kira-kira hampir sehari semalam. Karena waktu itu sudah pakai siupan, dan siupan harus ambil ke Semarang. Dari Semarang lah, kendaraan untuk charter ke desa juga sangat sulit, sangat sulit, dan belum ada mobil jenazah waktu itu, masih rame-rame dipikul ke gunung. Jadi setelah siupan saat pemberangkatan itu satu set 64 orang pikulannya. Dan jejak-jejak itu sudah saya kumpulkan semua, sudah saya data, saya foto. Oh benar, memang pikulan ini gini 64 orang. Jadi terasa walaupun bawa siupan sebegitu besar, tapi rasanya enteng. Bahkan papa pernah cerita, dulu kalau dipikul 64, semua pada keguyonan. Jadi kaki sama kaki itu dijegal supaya salah satu jatuh. Tapi kan kalau jatuh kan nggak berani. Jadi harus kalau jatuh gandul kepikulannya. Nah, terus diketawain. Ada keramanjat. Itu pengalaman generasi yang terdahulu. Nah, dari masa ke masa sampai sekarang pun, dulu pun jimbok. Jadi jenazah jimbok itu jenazah masuk ke dalam peti. Jip masuk, mbok kayu. Jadi jimbok itu masuk ke peti. Jimbok masuk peti itu yang boleh tahu waktunya hanya keluarga dan ahli waris. Petugas pun hanya diberitahu demi membantu kelancaran soal jimbok. Memasukkan peti ke dalam sebuah siupan yang udah siap ganjel, kira-kira sebahu orang dewasa, sebahu pikulan orang dewasa. Cukup sulit ngangkat jenazah untuk masuk ke situ. Bagaimana caranya? Nah, cara-cara kuno itulah sekarang yang masih cepat berlangsung. Jadi kayak dipannya tumpangin di siupan, terus orangnya pakai kursi ditali supaya kursi itu enggak ngejungkir, orangnya naik ke kursi, jenazahnya angkat, bednya dilolos, baru masuk. Nah, itu persiapan untuk jimbok. Soal jimbok itu kan harus tepat. Misalnya jam berapa, jam 8 lebih berapa lah. Dalam menit-menit itu jenazah masuk sempurna ke dalam peti. Tinggal menata soal
letak tangan ataupun kaki. Nah, orang-orang tua bilang, apa sebabnya kok? Saya tanya, apa sebabnya kok jimbok ini kok nggak boleh orang tahu di luar? Karena jimbok itu orang meninggal, jimboknya itu sudah disesuaikan dengan pekjinya lahir. Kalau nanti jimboknya ini tak orang tahu, pasti tahu pekjinya kelahiran dia, dikhawatirkan ada yang tahu. Itu pengalaman saya banyak bertanya sama generasi-generasi terdahulu begitu. Jadi soal jimbok dalam rumah tangga, muili putih ditutup. Muili putih ditutup, orang yang bukan keluarga adanya di luar rumah. Jadi jimbok itu pun dilaksanakan anak putunya sendiri. Petugas hanya membantu, misalnya ngangkat bagian kepala atau ngangkat bagian tangan. Kalau tangan udah dikasih tali, ya mendampingi keluarga untuk masukkan leluhurnya ke dalam peti. Ini yang sekarang sudah hilang. Saya lihat di mana-mana ini tradisi ini udah hilang, bahkan malah mungkur. Keluarga dan ahli waris itu malah nggak mau lihat anunya masukkan dalam peti. Entah faktor apa, mungkin Ko Hakian nanti bisa ngasih penjelasan. Tradisi ini yang sekarang sudah hilang. Tradisi masuk peti ini harus keluarga sendiri yang mengantar masuk peti. Jadi ibaratnya doanya doa dalam batin, ini pah atau mah, ini bubuk ranjangnya terakhir ini itu diserahin sambil mengangkat, walaupun mengangkat cuman bagian kaki ataupun bagian tangan cuman ngemek, dan petugas itu yang membantu. Caranya membantu, misalnya orangnya gemuk, kok ini petinya pas. Nah, petugas itu membantu supaya tidak ada tangan yang kejepit. Ini tradisi ini sekarang sudah jarang banget. Saya lihat sampai saya ke Jawa Timur, sampai Surabaya, saya lihat ini jarang banget nih. Hampir musnah tradisi untuk memasukkan orang tua sendiri ke dalam peti. Nah, setelah jebok, terus dari generasi orang tua dulu, ini kalau sudah jebok sekarang, nanti jangan sampai lewat 8 jam langsung kamkuan. Apa itu kamkuan? Saya kan nggak tahu, saya nggak buta. Saya nggak mana sekolah POI, Hokian pun nggak tahu. Kamkuan itu adalah menutup peti. Tutupnya ditutup terus dipaku. Nah, Papa bilang nanti ada upacaranya ini. Ada upacaranya, kalau laki harus sini dulu, silang ke sana, terus muter ke sana. Itu nanti anak laki yang pertama itu harus sini, anak laki kedua sini. Ada sebuah kayak mantra-mantranya, kayak syair. Nah, syair itu pun kan dulu dalam bahasa Hokian. Setelah Papa meninggal, aku bikin catatan kecil-kecil. Setelah ada orang meninggal minta begitu, sayani dengan ikhlas hati. Itiam suwe diwer diam saya samgokui sumban lian. Nah, mantra-mantra ini dihakimi oleh beberapa orang. Udah itu mantra setan, nggak usah dibaca. Nah, sembari saya kerja di luar kota, saya mikir, artinya apa kok dianggap mantra setan? Saya tanya-tanya sama siapa. Nah, setelah tahun 2000 ini baru tahu mantra itu artinya sangat brilian. Jadi itiam tuwe, paku pertama tambah keluarga. Itiam cai, paku kedua sehat sentosa saya isi rumah. Sam hukui,
Samhukui sumbandian. Sumbandian itu artinya selama-lamanya, berlaksa-laksa lamanya. Jadi siapa yang nggak mau orang didoain begitu sewaktu orang tua atau kerabat engkong atau kanukan meninggal. Dengar itu saja, kalau zaman itu otomatis berlutut. Jadi saya semasa kecil itu dengar orang, idam tuh. Nah, kemudian anak yang laki pertama bilang, ho, dilaksanakan. Dok, begitu kenal dok itu semua anak berlutut di bawah peti. Nah, ini sekarang yang sudah hilang. Jelas nggak ada reaksi sama sekali. Bahkan mau nutup peti gini, kalau di rumah duka kadang-kadang keluarga bergegas pulang, udah tolong ditutup, sama kasih uang. Aduh, ini bukan kuli, saya tuh bukan kuli, sama kasih uang udah langsung ditutup, mereka pulang. Pernah ada kejadian yang begitu. Jadi tradisi-tradisi kita untuk merawat jenazah atau apa itu betul-betul sudah luntur, perlu diperbaiki baru lagi diperbaiki, dikembalikan ke aslinya. Maknanya apa itu sangat brilian sekali. Setelah tutup peti, kemudian banyak lagi anunya, karena dulu masih banyak listrik, saya suruh ke pasar beli cowek yang dari tanah liat, sama kapas. Untuk apa? Untuk apa anunya? Untuk apa? Ini dikasih minyak kacang, kemudian sumbunya dikelewelin gini, sumbunya itu 7, nanti dihidupin semua, di atas peti itu dihidupin semua, sembari untuk penerangan sekitar. Nanti sumbunya yang satu kalau sudah ditutup, sumbunya dimatikan satu. Loh, kenapa harus satu dimatikan? Nggak hidup aja semua lebih terang. Itu ada maknanya. Tapi generasi-generasi dahulu itu nggak bisa menerjemahkan kepada saya. Apa sih maknanya jicai? Ya, dalam bahasa Hokkien namanya jicai. Jadi pelita sumbunya 7. Tapi harus dimatikan satu. Baru beberapa tahun saya menemukan ngomong-ngomong dengan beberapa orang-orang yang tua. Jika itu maksudnya apa? Ini kok harus dimatikan satu? Itu sebabnya apa? Nah, begitu saya dapat, memang saya upload di Facebook. Reaksi yang baca itu seolah-olah cuek aja. Ini nasihat-nasihat brilian. Banyak yang chatting, kok 7 sumbunya? Iya, biar terang katanya. Biar terang karena dulu nggak ada listrik. Ah, nggak mungkin. Kalau cuma kan sumbu satu besar aja mungkin sudah terang. Kok harus 7? Dan dimatikan satu, salah satu sumbunya dimatikan. Nah, ini adalah pesan-pesan yang harus kita lakukan dalam itu bentuknya pesan kan karena 7 di muka seorang yang meninggal itu berlubang 7, mata 2, hidung 2, telinga 2, 1 mulut, semua kan 7 biji, dan dimatikan 1. Yang dimatikan berarti mulut. Iya, dimatikan mulut. Itu nasihat brilian. Mereka, maksudnya yang meninggal, almarhum, itu masih bisa melihat, masih bisa mencium, masih bisa mendengar. Tapi sudah tidak bisa bicara. Makanya kamu kalau mendekat dengan altar seorang meninggal, ya kamu harus rajin. Kamu jangan ada pikiran yang jelek, omong-omongan yang jelek atau gimana. Mereka itu masih bisa melihat, mencium, sama mendengar. Jadi kalau mendengar sesuatu, misalnya salah satu
salah satu anaknya ribut tabungannya papa atau ribut kunci lemari papa. Nah, langkahnya papa atau langkahnya leluhur yang meninggal ini terhambat. Nah, itu entah timbulnya kapan saya itu saya sendiri menelusuri nggak tahu. Tapi pernah saya nguduk kuburan, ini ada di luar Ciupan. Jadi coweknya tanah berikut sumbu ini karena kena minyak, dia terungkup ada di luar Ciupan. Jadi itu mungkin ikut dikubur. Nah, saya sempat menggali kok ada ini. Oh, lebih lama lagi kok ya ada ini. Jadi itu sudah dilakukan bertahun-tahun, dari generasi ke generasi itu di daerah saya terutama ya. Mungkin lain daerah, lain tradisinya, itu tetap saya hargai. Jadi dimanapun mungkin sekarang sentirnya cuma satu atau itu tetap saya hargai lah. Untuk saya ini tetap saya berusaha saya melestarikan karena cowek lemah sekarang banyak yang bocor, kena minyaknya itu banyak yang bocor. Kita mengingat untuk mengangkat jenazah ini berat, kakinya pengangkat ini nanti licin, kalau terpleset di sini lebih mahal. Nah, maka saya buatkan pakai kaleng supaya tidak bocor ataupun yang bisa diambil secara gampang atau sebuah piring saya kasih kawat tembaga, saya kasih sumbunya itu 7 dan anak pertama tadi harus wajib mematikan salah satu sumbunya karena itu adalah petuah dari generasi terdahulu. Jadi memang selama itu memang di orang meninggal rasanya sunyi, sepi, tidak ada omongan jelek, tapi terfokus semua ke jenazah. Tidak seperti sekarang, sifat-sifat ini pun sudah luntur, sudah banyak yang luntur, pakai baju, pakai baju aja sudah tidak mau. Nah, setelah itu himbok, kemudian saya melangkah lagi ke malam maisong ataupun soal pemberangkatan. Nah, dalam malam kembang atau maisong ini meja ditata sangat panjang. Loh, kok panjang banget, Pak, mejanya? Iya, ini satu menantu, satu meja. Satu menantu lagi itu satu meja. Berarti kalau orang maisong itu sembayangnya kalau menantunya 4 ya berarti sembayangnya 5 kali. Iya betul. Jadi dari depan itu mantu kecil, mantu terkecil, mantu yang lebih besar lagi sampai mantu mbarep, baru kemudian meja keluarga. Nah meja keluarga di situ hanya anak perempuan dan anak laki. Kalau menantu selalu menunggu meja sembayangannya. Jadi orang menancapkan dupa pun mereka wajib sang menantu ini yang menancapkan dupa ke Yulu. Nah, sampai di sini sekarang jarang banget dijumpai. Terus setelah maisong tiba, kemudian besok pagi wajar sebelum matahari terbit, ya waktu tahu-tahu itu saya dibangunin. Kayak masih kecil waktu. Ayo, itu engkong dikeluarin. Sekarang engkong mau dikeluarin. Loh, engkong dikeluarin sebelum matahari terbit. Siupan itu harus sudah ada di depan rumah. Dan meja sembayangan tata kembali. Seperti apel besar. Yang akhirnya dinamakan sembayang kibe. Kalau bahasa Hokian sembayang kimbe. Jadi di luar rumah dengan sinar matahari mereka itu sembayang. Semua memberi penghormatan, bukan sembayang, memberi penghormatan terakhir sebelum berangkat.
Setelah pada jamnya meja sembahyangan dikukuti, peti langsung susun formasi pikul, dipikul naik ke gunung. Nah ini sekarang sudah nggak ada karena sekarang rata-rata orang meninggal kebanyakan bawa ke rumah duka. Dan rumah duka pun dimanapun banyak komersil. Jadi harus anunya paling sedikit 3 hari, paling lama 3 hari atau paling lama. Kalau dulu penguburan bisa sampai 7 hari, 11 hari atau 13 hari mencari yang pas saat kubur itu disesuaikan dengan pakjelnya waktu lahir. Ini sudah sangat luntur sekali, bahkan nggak ada sekarang. Dan tidak hanya dikubur begitu saja, habis kubur, itu pun masih ada banyak-banyak ritual upacara. Seperti yang saya tanyakan tadi malam sama Kak Akian, menutul kain roh. Itu dalam catatannya menutul kain roh. Ijit oseng, terus selanjutnya bagaimana pakai jengger ayam itu setelah menebar ngokok. Jadi setelah ngokok ditebar ke sana kemari, anak laki yang pertama tadi membungkuk, bunpek taruh di punggung. Terus seseorang yang rohaniawan itu membacakan doa-doa di antaranya ijit tesoing, memegang ayam jago, kemudian jenggernya dipotong sedikit, ditutulkan ke kain roh itu. Antar kain roh itu digulung, dibawa pulang tapi sewaktu itu foto sangat jarang. Nah, karena sampai tahun kapan pergantian foto ini saya sudah tidak pernah melihat untuk nutul kain roh itu. Betulnya asik sekali. Setelah penguburan semua berlutut setelah menyebar ngokok, jadi memberi penghormatan setelah jadi gundukan tanah. Jadi seolah-olah kayak hati ini berbicara, selamat jalan Pah, selamat jalan Mah. Itu pun setelah sampai di rumah malamnya masih ada sembahyang. Ada sembahyang namanya, ya tapi mejanya tidak semewah waktu pemberangkatan atau apa, mejanya cuma satu keluarga, mejanya cuma satu, dengan sajian yang sederhana namanya sembahyang senghok. Kalau diterjemahkan selesai tugas. Jadi, tadi siang sudah selesai tugas menguburkan, malamnya ada sembahyang itu. Kemudian untuk selanjutnya 3 hari ada 7 hari, ada cojit, copek, jit, ya. Sampai setahun meninggalnya pun masih pakai pakaian adat belajo-belajo itu. Terakhirnya untuk 3 tahun. Nah, untuk sembahyang 3 tahun ini kadang-kadang sebuah keluarga akan menghadapi mantu anaknya atau apa, bisa diringkas menjadi 18 atau 20 atau 22 bulan. Itu sudah dianggap 3 tahun. Jadi kalau dulu orang tua bilang sesuai dengan tae. Tae itu pangkat seseorang. Tae, jadi i tae, no tae, sa tae, si tae, go tae, gitu. Pangkat pertama itu orang bujangan. Punya istri, orang itu sudah pangkat kedua. Punya anak, punya bayi, begitu lahir owek. Kalau sudah mantu, itu pangkat keempat. Punya cucu, itu sudah pangkat kelima. Nah, sampai di sini makanya tae itu tingkatan. Jadi tingkatan seseorang meninggal itu juga tertera waktu meninggal masuk rumah sebelum pintu masuk itu ada sebuah ting namanya. Oh, ini
anunya saudara ini, marga ini, anunya sate. Oh, berarti sudah punya mantu. Oh, site. Oh, berarti sudah punya cucu. Jadi tanpa orang nanya itu sudah otomatis masuk rumah itu, wah, si ini sudah punya cucu, berarti mana cucunya? Mereka cuman meraba-raba tanpa pertanyaan yang pertama bertele-tele, karena ya zaman-zaman itu orang namanya kesusahan, namanya orang kepaten menghadapi sebuah kematian, menghadapi kematian orang tua atau engkong atau apa, sangat-sangat lelah. Jadi tenaga terkuras untuk nemui tamu dengan jawaban yang bertubi-tubi, sama lagi anunya. Nah, agak kelewat soal jimbok tadi. Setelah jimbok itu huim boleh ditebarkan. Jadi sebelum jimbok itu belum boleh seorang petugas untuk keliling kota. Kalau dulu di sini orang keliling kota pakai sempritan atau pakai gong atau pakai tambur, siapa yang meninggal anunya ditanyai ke sana sini, warta duka. Kalau sekarang warta duka itu sebelum jenazah itu jimbok belum boleh disebarluaskan. Jadi hanya lingkungan keluarga dan ahli waris. Kalau sekarang lain, ini meninggal sudah tersebarnya luar biasa. Kalau dulu masih pakai liang sim namanya. Ini belum selesai tugas. Jadi jangan disebarkan dulu. Nanti kalau orang berduyun-duyun ke situ malah membingungkan keluarga yang sedang duka. Tujuannya itu sebetulnya. Tadi setelah jimbok, boleh warta duka ini sebarkan. Oh, ini si ini meninggal, mau dikubur sekian di mana, di gunung mana, itu boleh ditulis di papan tulis, taruh di depan rumah. Kalau jenazah belum jimbok, sama sekali belum membicarakan masalah penguburan ataupun kremasi. Jadi orang-orang generasi terdahulu itu masih pakai liang sim, masih pakai hati nurani. Bagaimana toh ini anunya berbuat ini yang terbaik. Seperti jenazah diganjel pakai kertas atau dus ataupun bantal yang kotak tinggi. Baru ketemu saya, oh ini rumusnya. Kalau kepala diganjel tinggi, tenggorokan otomatis melipat. Batang tenggorok sama tenggorokan seperti selang ditekuk, ngelipat. Jadi cairan keluarnya tidak dari mulut. Cairan pembusukan dari perut itu keluarnya ke dubur sama alat kelamin yang tidak diketahui oleh orang luar. Tahu-tahu kan basah, tahu basah tapi kan udah ketutup sama jenazah itu. Jadi jarang sekali dulu orang melihat jenazah terus hidungnya atau kuping atau itu keluar sebuah cairan. Nah, kelewat lagi ya mutiara ya. Nah, mutiara ini adalah saya sendiri tidak tahu formasinya karena mutiara itu pun jumlahnya juga 7. Kok sesuai dengan Jica ini? Mutiara kan dipasang di mata 2. Di hidung 2, di telinga 2, di mulut 1. Ini pun 7. Itu pun apa artinya saya sendiri nggak tahu. Mungkin kok Akian bisa buka-buka arsip nanti tambahan untuk apa ini saya juga ngerti kok. Mutiara kok ditaruh di situ. Halo, harusnya ada apa maknanya ini. Dan doa-doa mutiara pun saya tidak mempunyai arsip yang jelas. Karena dulu ya yang naruh juga harus anak cucu. Nah,
sampai penguburan udah itu 3 tahun. Hari berganti hari, zaman berganti zaman, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Lama-lama kuburan ini ada yang jadi jalan, mau jadi jalan desa. Ada juga yang kan Malang Megung tidak diatur di sebuah gunung kecil, lereng terjal begitu. Perlu jalan kita untuk menguburkan yang ke atas atau apa. Nah, pasti kuburan ini banyak juga yang ahli waris sudah tidak merawat. Karena dia sudah tidak merawat, keputusan mutlak keluarga, kuburan ini minta diduduk, dibongkar. Kemudian tulang-tulangnya kremasi. Setelah tulang kremasi langsung dilarung. Tidak dititipkan di rumah abu, tapi langsung dilarung. Nah, ini pun kan butuh satu pelayanan khusus. Ini gimana caranya? Saya sendiri nggak tahu caranya. Belajar di mana. Ya, papa, untungnya papa masih sehat, masih tua, umur 80-an itu sempat saya bertanya, wah dulu waktu saya diajak duduk ini itu mandinya pakai apa, terus caranya mandi gimana. Ya sudah, pokoknya digosok-gosok tulangnya digosok, tanahnya singkirin, tanahnya digosok itu dari kepala sampai rahang, setelah rahang sampai dada, tangan, sampai tangan, terus kaki. Ya, saya perjuangkan sebisanya. Nah, menyusunnya gimana? Aku sendiri ilmu anatomi tidak tahu bagaimana. Nah, dengan sangat hati-hati setelah kita nguduk siang hari, kita nguduk, nanti malam ini harus mandiinnya malam, langsung berangkat ke krematorium. Nah, dengan penerangan yang sederhana, mengambil itu sangat hati-hati. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Saya lakukan dengan rasa was-was itu tetap ada. Iya engko nek tangane kualik apa ora nesu, gitu. Misalnya tangannya kiri kok taruh di kanan. Tapi dengan hubungan batin saya sama almarhum, kongco atau makco, saya sebut, saya bertindak mewakili keluarga. Kalau ada salah dan kekurangan ataupun apa, saya minta maaf. Karena saya ini melakukan demi untuk kongco dan makco sekalian. Itu selalu saya batin. Selalu saya anukan dalam sebelum bertindak. Saya selalu bakui. Di tempat kuburan selalu bakui. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Walaupun itu tindakan atau kata-kata atau tenaga saya yang berkata kasar atau gini gitu, itu saya minta maaf dulu sebelumnya. Dan sebelum itu pun juga sudah sembahyang sama dotekong yang utama. Dan selama pengangkatan tulang ini, hiu dan lilin dotekong itu saya tetapkan hidup, berikut 1 teh atau arak, tetap hidup selama saya mandiin. Nah, setelah semua kerangka sudah pindah ke peti yang baru, ini ditutup, itu pun masih ada permintaan. Kadang-kadang keluarga pengen tahu di krematorium. Jadi keluarga tidak ikut ke situ, keluarga tidak ikut di krematorium, minta dibuka. Ya saya paku cuman tidak langsung mepet. Sampai sana saya tinggal buka pakai tang, ini tulangnya ngkong, ini tulangnya mak, ini tulangnya kongco, ini tulangnya makco. Nah, setelah keluarga begitu, Waram ya, kalau silahkan tutup. Nah, sebagai sarana, kamu harus maku ini, anunya kongco pepetkan sekat 1. Nah, setelah itu masuk kremasi, dan untuk selanjutnya larungan
saya belum bisa double-double melayani larungan karena pertama takut ada tugas baru lagi. Biasanya tembeng begini ini bertubi-tubi minta duduk ini sudah daftar kremasi, minta duduk ini daftar kremasi, sudah daftar kremasi. Malam pun kita harus pergi ke kuburan bawa cangkul. Tapi untuk kali ini nol, semua batal. Jadi bisa kongtai begini, malam-malam bisa kongtai begini. Terus selanjutnya sampai di sini ada yang mau tanya, silahkan. Kalau anukan sharing atau koakian bisa menambah bagaimana kurang sempurnanya pekerjaan ini ataupun bagaimana soal itu. Di situ ada foto-foto penyusunan kerangka yang pentingnya saya buat sedemikian rupa supaya tidak memakan tempat. Untuk kremasi satu lubang itu mungkin bisa empat kerangka, satu oven itu bisa untuk 4 kerangka asal keluarga gitu. Yang ini foto kerangka ini makco saya sendiri, makco saya sendiri, makco Teing Sing, terakhirnya Ong Yang New. Itu masih ada di situ, ada cocokan kinang itu dari giok dan tusuk konde. Jadi di bawah kepala itu masih ada rambut makco yang utuh, masih terbelit rapi dengan tusuk konde giok. Saya juga nggak berani mengambil, saya tetap posisinya begitu ya, tetap saya tatap itu, karena ini saya berani upload karena ini makco saya sendiri. Yang sebelumnya itu posisi waktu tutup siupan dan sampingnya udah terbuka, itu posisinya begitu. Setelah dimandi pakai arak, otomatis tulang itu menjadi coklat seperti kayu. Dan batok kepala ini keluar kayak otot-ototnya lagi. Batoknya kepala ini kalau kita lihat dari dekat kayak keluar kayak ada urat-urat darah. Jadi urat-uratnya yang nempel di batok kepala itu kelihatan. Hebatnya arak, selain untuk antibodi, ya hasilnya memang begitu. Itu memang sempat saya foto, saya close up dengan berpamitan makco. Saya foto ya remisi, saya foto posisi ini untuk belajar kalau nanti saya nguduk orang lain supaya lebih apal tulang-tulangnya, tulang apa itu saya nggak apal, tapi letaknya pun udah di luar kepala. Kalau sekarang udah di luar kepala justru karena udah berapa ratus kali kerangka begitu. Jadi ada masukan atau pertanyaan nanti saya jawab sebisanya. Makasih.